Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya merasa sangat terlalu tinggi sebenarnya untuk berkhotbah di mimbar ini karena ada apa-apa, yang penting suaranya jelas ya. Oh my God. Saudara, yang penting kita sama-sama boleh mendengarkan permenungan tentang sabda Tuhan ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari yang suci ini saya ingin mengajak kita merenung sejenak tentang persaudaraan. Persaudaraan dalam terang iman kita adalah suatu rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang kita tanggapi dalam kehidupan bersama. Kita bersyukur boleh mengalami persaudaraan. Kita bersyukur boleh menjadi saudara bagi orang lain. Atau kita bersyukur juga karena orang lain memperlakukan kita sebagai saudara. Saudara itu artinya orang lain berusaha menerima kita apa adanya. Orang lain memberi kita kesempatan untuk bertumbuh. Dan persaudaraan itu menjadi sangat mendesak dalam kehidupan karena kita selalu tinggal bersama dengan orang lain. Hidup bersama kiranya tidak mungkin tanpa ada teguran, ada koreksi, ada suatu evaluasi antara kita dengan orang lain. Semua ini kita lakukan para saudara-saudari, sejatinya tujuannya hanya satu. Bukan pertama-tama untuk mencari siapa yang salah di antara kita, siapa yang melakukan kekeliruan, tetapi supaya kita bersama boleh menemukan cara-cara memperbaiki kekeliruan baik dalam diri kita sendiri maupun dalam diri orang lain. Harapannya dengan menegur sesama, dengan memberikan suatu kritikan pada sesama, kita tidak jatuh pada kekeliruan atau dosa yang sama. Dan dalam hidup bersama, teguran itu dibutuhkan supaya kita dapat menciptakan hidup yang lebih harmonis, hidup yang lebih mudah menemukan jalan damai, hidup yang lebih mudah mencapai rekonsiliasi, pemulihan dalam hubungan persahabatan dan pergaulan setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, hidup sebagai murid Yesus itu adalah sebuah keputusan. Keputusan dari setiap kita untuk berani hidup bersama, untuk berani membangun hidup bersama dengan memberikan teguran, koreksi dan evaluasi kepada sesama. Satu pernyataan yang sederhana, tapi ini adalah para saudara-saudari tantangan terberat kita sebagai orang-orang Kristen. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus pada hari ini dan juga dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Yesus mengajar kita, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Artinya tegurlah dia sebagai pribadi. Saya dengan dia, kamu dengan orang itu yang berbuat dosa itu. Jika dia mendengar, engkau sudah menyelamatkan jiwanya. Jika dia tidak mendengar, bawalah 1 atau 2 orang saksi. Dengan tujuan sekali lagi bukan untuk mempersalahkan orang itu, tetapi untuk menemukan bagaimana cara supaya kekeliruan atau perbuatan dosa ini tidak lagi terjadi, tidak lagi membelenggu orang itu. Dan jika yang 2 orang saksi itu juga belum menyelesaikan persoalan ini, dikatakan dalam kitab suci, bawalah juga orang itu kepada jemaat. Kalau toh tidak selesai juga, kalau toh jemaat ini juga tidak bisa menyelesaikan perkara ini, maka
pandanglah dia sebagai, dikatakan dalam kitab suci, pemungut cukai. Atau orang itu adalah, dengan kata lain para saudara-saudari, orang itu adalah orang yang keras hatinya di hadapan Tuhan. Saya yakin para saudara-saudari, kalau ada orang semacam itu, mungkin bisa dikatakan orang itu terlalu, ya kan? Terlalu. Kalau kita tidak didengarkan lagi, orang saksi juga tidak didengarkan lagi, jemaat juga tidak didengarkan lagi, mungkin dia salah komunitas, mungkin dia salah gereja, mungkin dia salah menemukan persekutuannya. Selagi dia masih adalah jemaat dalam satu komunitas tertentu, maka dengarkanlah Tuhan dalam diri orang-orang itu. Para saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak memberikan jalan pintas kepada kita untuk menyelesaikan suatu perkara dosa. Yesus tidak memberikan jalan yang mudah begitu saja, tapi Yesus memberikan jalan yang membutuhkan keputusan kita bersama, komitmen kita bersama untuk mencapai keselamatan. Yesus hari ini mengundang kita para saudara-saudari sungguh-sungguh bertindak sebagai seorang saudara yang baik. Memelihara persaudaraan memang itu bukan soal perkara saya, perkara orang itu sendiri, tapi persaudaraan adalah perkara kita bersama, kamu dan saya. Perkara kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Maka memelihara persaudaraan yang baik itu membutuhkan orang-orang yang bijak. Untuk mengatakan orang yang sabar. Saya katakan demikian para saudara-saudari, mengapa? Karena perbuatan dosa itu untuk menyelesaikannya bukan seperti orang membalikkan tangan, ya kan? Kalau membayar utang itu misalnya, berapa utangmu? Bayarlah sekian, selesai. Tapi kalau menyangkut dosa, itu bukan hanya dosamu ini, kamu jangan lakukan itu. Bukan soal demikian. Karena dosa itu bukan berdiri sendiri sebagai dosa. Dosa itu melekat dalam diri kita sebagai manusia. Maka yang harus diubah itu adalah manusianya. Manusia yang punya kebebasan memilih dosa atau memilih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, maka menjadi orang yang bijaksana itu bukan berarti karena kita permisif pada perbuatan dosa. Ya sudahlah, teman saya ini orangnya lemah, Romo. Biarlah dia, gak apa-apalah dia melakukan itu, karena dia memang orang yang selemah itu. Bukan demikian maksudnya. Orang yang bijaksana itu, dia tahu saudaranya berbuat dosa, tapi dia tidak menghakimi secara sepihak. Dia ingin berusaha memberikan bagaimana cara supaya saudara saya ini tidak jatuh terus-menerus dalam dosa, tapi juga tidak terhakimi oleh dosanya sendiri. Para saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan, ada 3 sikap yang sering terjadi dalam diri kita maupun dalam diri sesama kita ketika kita melihat orang lain berbuat dosa. Sikap yang pertama adalah jelas sekali menghakimi. Kalau saya melihat saudara saya sedang berbuat dosa, baik satu kali saja atau berulang-ulang dia melakukan dosa yang sama, saya akan mudah sekali mengatakan, oh dia melakukan yang buruk, melakukan yang jahat. Menghakimi itu artinya para saudara-saudari, orang membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri menurut pemikirannya sendiri atas pergumulan orang lain. Tetapi ironisnya, orang membuat kesimpulan subjektif, tapi orang berani percaya diri sekali untuk menyampaikannya kepada orang lain. Oh, si Anu melakukan ini. Padahal itu pendapat pribadi, belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sikap yang kedua adalah membiarkan. Membiarkan saudara saya yang sedang berbuat dosa, itu tampaknya baik para saudara-saudari. Saya merasa, ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhannya. Itu tanggung jawab dia dengan Tuhannya.
Pemikiran semacam ini dalam terang iman kita seringkali dipandang baik, tapi sejatinya buruk sekali. Harus saya akui para saudara, bukan hanya Anda, kita semua juga berjuang dalam hal ini. Tidak ada orang yang mau begitu saja terlibat dengan perbuatan dosa orang lain, bukan? Tidak ada. Siapa yang mau ikut terlibat dengan perkara orang lain? Tidak ada. Lebih mudah kita mengatakan, ya sudah, selesaikan perkaramu sendiri. Tapi para saudara-saudari yang terkasih, sikap semacam ini bukan sikapnya orang Kristiani. Gereja mengajar kita supaya kita turut ambil bagian dalam pergumulan dosa orang lain. Bukannya kita mau masuk dalam dosa itu, tapi kita mau masuk dalam membantu orang itu keluar dari dosa-dosanya. Maka sikap yang ketiga adalah merangkul orang yang berdosa. Saudara-saudari, orang yang sedang mengalami pergumulan dalam dosa atau jatuh dalam dosa membutuhkan rangkulan dari kita sebagai saudara. Bukan menghakimi, bukan juga membiarkan. Orang yang berdosa itu, orang yang bergumul untuk keluar dari kedosaannya, itu membutuhkan tangan yang terbuka untuk menarik dia keluar dari dosa-dosanya, dan juga hati yang memberikan dia kenyamanan untuk mengutarakan dosa-dosanya dan untuk berlindung pada kita di tengah-tengah keputusasaannya. Para saudara-saudari, Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya diselamatkan, orang yang sakit supaya disembuhkan. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan kepedulian kita, solidar kita pada orang-orang yang berdosa. Kita tidak mencapai keselamatan ini berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan bimbingan pada Tuhan. Saudara-saudari, jadilah saudara yang baik, yang tidak menghakimi, yang juga tidak membiarkan orang itu dalam dosa-dosanya. Mari kita rentangkan tangan berjalan bersama, sehingga kita bersama-sama boleh mengalami keselamatan. Yesus telah memilih kita, memilih Anda, mengurapi kita bersama, dan mengutus kita untuk menjadi pembimbing bagi saudara-saudari kita yang jatuh dalam dosa. Dan semua kita juga bisa menjadi orang yang membutuhkan bimbingan, supaya kita bersama boleh mengalami keselamatan dalam Tuhan. Tuhan memberkati